Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 7G. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Tadi sebelum Bu Risma men-share screen materi ini sudah Bu Risma sampaikan kalau ini merupakan materi terakhir di IPA Biologi kelas 7 dan ini akan menjadi materi yang masuk ke dalam penilaian akhir tahun atau PAT kalian. Nah, untuk PAT berarti nanti, kurang lebih soalnya komposisinya yaitu pemanasan global dan pencemaran lingkungan, yaitu materi setelah PTS saja. Materi bab 6 tentang sistem organisasi kehidupan itu tidak keluar dalam soal PAT. Jadi silakan disimak dan seperti biasa dibuka buku paketnya bab 9 kalau di buku kalian, lalu disiapkan alat tulisnya biar bisa untuk menandai atau diberikan tanda pada bagian-bagian yang penting gitu ya. Misalkan nanti berusaha menjelaskan apa, ada bagian-bagian yang ingin kalian tandai, silakan untuk ditandai. Baik, anak-anak Ibu mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Ini sebenarnya masih berkaitan ya dengan materi sebelumnya, yaitu pencemaran lingkungan. Karena salah satu dampak dari kondisi yang tercemar itu bisa juga menyebabkan pemanasan global atau nama lain dari pemanasan global bahasa Inggrisnya yang mungkin lebih Global familiar? warming. Global warming, betul sekali. Nah, di sini mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem, yang pertama ini peta konsep, kurang lebih inilah yang akan kita bahas dari mulai penyebab, dampak, lalu upaya pengendalian atau upaya penanggulangan dari si pemanasan global ini. Pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca yang bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Nanti kita akan bahas supaya kalian nggak salah persepsi tentang rumah kaca ini ya. Dan bisa berdampak pada perubahan cuaca dan iklim, kenakalan permukaan laut, hasil pertanian menjadi menurun, kehidupan hewan dan tumbuhan yang terganggu, serta kesehatan manusia juga terganggu. Bagaimana upaya pengendaliannya? Bisa melalui mengubah perilaku pribadi, melakukan tindakan kolektif, dan mengurangi karbon atau gas karbon yang ada di udara. Kita awali dengan definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Pemanasan global dapat diartikan sebagai global warming atau yang tadi seperti Wibi udah saut, ya Bu, global warming itu lebih familiar mungkin ya. Kenapa di sini ada kata-kata global? Karena suhu rata-ratanya itu hampir di seluruh permukaan bumi. Misalkan, eee, "Bu Risma di rumah saya panas banget Bu," gitu. Tapi di rumah Bu Risma sepertinya tidak, dan di rumah-rumah yang lainnya, rumah teman yang lainnya juga enggak. Nah, berarti itu kan tidak merata. Tapi kalau misal kita berada di fase yang hampir di seluruh daerah merasakan bahwa, "Kok sepertinya kalau lagi panas sekarang lebih panas ya?" Gitu. Jadi meningkatnya suhu ini hampir di seluruh permukaan bumi, sehingga kalau dirata-ratakan memang panas bumi itu meningkat. Makanya dikatakan pemanasan global, terjadinya pemanasan secara global atau keseluruhan. Nah, di sini kita akan membahas penyebab pemanasan global, tapi sebelumnya kita mengetahui dulu nih lapisan-lapisan setelah bumi, yaitu ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nanti kita akan mendengar kata lapisan ozon. Dan lapisan ozon itu terdapat di lapisan stratosfer. Ya kan suka ada nih, "Iya nih, lapisan ozonnya sudah menipis, nanti bolong." Ternyata sebenarnya dia tuh masih ada 2 lapis setelah bumi, ya. Jadi dia memang kulit pelindung benar-benar si sinar matahari dan lain-lainnya sebelum masuk ke permukaan bumi. Jadi lapisan ozon itu adanya di lapisan stratosfer. Seperti yang dipeta konsep di awal, bahwa penyebab dari pemanasan global itu adalah efek rumah kaca dan penyebabnya, serta meningkatnya gas rumah kaca. Tapi sebelum Bu Risma yang bahas, Bu Risma mau meminta pendapat kalian deh, yang ada di bayangan kalian itu ketika ngedenger efek rumah kaca, itu gimana sih?
Ada yang mau berpendapat nggak? Efek rumah kaca tuh emang gimana sih gitu? Ada nggak yang mau berpendapat? Ada? Ada nggak yang mau berpendapat? Mungkin di pikiran saya sih ya, Bu, Gimana Wib? rasanya kayak di dalam rumah kaca. Kan rumah kaca tuh kalau di dalamnya tuh kan apalagi kalau misalnya sinar mataharinya lagi terang tuh panasnya banget, kebangetan gitu lah, Bu. Di Panasnya pikiran saya itu kebangetan. aja. Gitu ya, jadi seolah-olah mungkin gitu itu seperti berada di dalam rumah kaca, apalagi kalau lagi ada sinar matahari yang langsung masuk, itu kerasa banget. Oke, terima kasih Wibi pendapatnya. Kita lihat. Memang anak-anak di sini, rumah kaca itu memang seperti perumpamaan. Nah, rumah kaca atau greenhouse, betul yang tadi Wibi katakan bahwa sinar matahari bisa langsung menembus ke dalam kaca, tetapi kaca itu bisa menahan panas matahari di dalamnya. Sehingga beberapa petani sekarang itu sudah memanfaatkan teknologi ya gini, bikin greenhouse supaya kalaupun di luar hujan, sore-sore hujan, tapi kalau tadi siangnya sudah sempat ada cahaya matahari, masih ada suhu panas yang ada di dalam, greenhouse itu sehingga pertumbuhan-tumbuhan itu masih bisa tumbuh atau mungkin sekarang banyak greenhouse yang diganti pakai lampu, nggak pakai cahaya matahari. Jadi walaupun di luar hujan tapi si greenhouse itu bisa menahan panas, apalagi kalau udah disinari oleh lampu. Nah, jadi di sini menurut Mas Talerj, rumah kaca itu adalah sebuah bangunan yang tertutup oleh bahan transparan. Misalnya kaca, plastik, atau fiberglass dengan tujuan memanfaatkan radiasi cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman. Penutup transparan pada rumah kaca itu meneruskan cahaya matahari ke dalam rumah kaca tetapi menahan pantulan cahaya dari dalam rumah kaca. Akibatnya suhu di dalam rumah kaca meningkat. Yang tadi Wibi bilang, kalau kita ada dalam rumah kaca itu, kalau ada cahaya matahari masuk, udah rasanya panas banget. Karena cahaya matahari bisa masuk. Tapi dia ketika keluar tuh tertahan. Nggak bisa mantul lagi. Nah, ini pemanasan global itu seolah-olah bumi kita itu dilapisi kaca. Seolah-olah ternyata cahaya matahari itu bisa masuk, tapi pas mau keluar tuh ada kaca yang bikin mantul. Jadi efek rumah kaca itu bukan berarti banyak rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Lah itu kan panas di dalam rumah kacanya sendiri, tapi di luarnya mah enggak. Jadi jangan bikin rumah yang banyak kacanya ya, nanti pemanasan global. Bukan pemanasan global, itu panas di dalam rumahnya sendiri ya, bukan jadi global. Tapi seolah-olah nih bumi kita itu terperangkap oleh si kaca-kaca tadi. Sehingga cahaya matahari bisa masuk. Tapi efeknya kayak efek rumah kaca nih ya. Kan dia hanya mantul ke dalam lagi gitu. Jadi seolah-olah bumi kita itu dilapisi oleh kaca. Nanti kita akan bahas ada yang namanya gas-gas rumah kaca gitu. Jadi gas-gas yang menyebabkan cahaya matahari itu nggak bisa lolos keluar. Seharusnya cahaya matahari itu bisa melalui beberapa cara ketika dia dipantulkan atau ketika dia menyinari bumi. Yang pertama, panas matahari itu sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Yang kedua, panas matahari itu sebagian dipantulkan lagi oleh atmosfer. Nah, ini kan ada celah-celah gini kan, dia masuk dari yang celah tapi ketika itu dia bisa dipantulkan. Atau yang ketiga, itu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Jadi dia keluar lagi lewat celah ini. Tapi kalau di sini ada GRK atau gas rumah kaca, kalian ada bacaan di sini, sebelum atmosfer itu ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu berarti apa? Gas yang bisa menyebabkan kayak kaca. Padahal mah apa sih? Padahal di luar itu gas-gas.
tapi diperumpamakannya itu kaca, supaya terbayangnya itu gampang, oh dipantulin lagi ya kayak rumah kaca, makanya disebutnya gas rumah kaca. Karena banyak gas rumah kaca, apa aja sih Bu gas rumah kaca? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, karena banyak gas rumah kaca, ketika cahaya matahari mau keluar, dia diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat. Contohnya gas rumah kaca atau GRK ini di bawah ditulis nih karbon dioksida. Terus di sini ada CH4 atau metana, ada N2O dinitrogen oksida. Terus di sini juga banyak PVCS, ada HFCS, ada SF6. Itu banyak. Dari mana juga asalnya? Nanti kita akan bahas ya. Jadi seolah-olah cahaya matahari udah masuk, pas mau keluar tuh twing, mantul deh. Sama siapa dipantulinnya? Sama si gas rumah kaca tadi, sama si gas-gas yang berbahaya. Disebutnya gas rumah kaca biar gampang seolah-olah kayak kaca dia mantul. Kebayang nggak? Jadi yang dimaksud itu bukan beneran kaca, tapi seolah-olah bener yang Wibi katakan di awal, seolah-olah kita itu berada di dalam rumah kaca, Bu, yang panas gitu. Bener berarti bayangannya Wibi ya, Wib? Ya, Bu. Ya, berarti benar perumpamaannya Wibi tadi. Oke, Bu. Jadi seolah-olah bumi kita itu kayak rumah kaca lama-kelamaan. Tapi kacanya tuh dibuat oleh apa sih? Kacanya itu dibuat oleh gas pencemar tadi yang seolah-olah itu tuh seperti kaca jadinya karena dia bisa mantulin gitu. Kalau kaca kan benar-benar bisa mantulin. Tapi kalau misalkan bumi kita itu seolah-olah kan ada kacanya. Kacanya tuh dibuatnya oleh apa? Oleh gas pencemar tadi gitu. Kita bahas lanjut dulu. Nah, ini ya penjelasan lagi harusnya sinar matahari ke bumi yang datang itu akan mengalami hal sebagai berikut, yaitu 25%-nya dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan dan partikel, 25%-nya diserap, 45%-nya diserapnya oleh permukaan bumi, dan 5%-nya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Gitu. Harusnya 5% doang yang dipantulin lagi ke dalam bumi, tapi kalau misalkan banyak gas rumah kaca yang sifatnya mantulin lagi matahari, bisa jadi lebih dari 5% cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dapat disimpulkan bahwa gas rumah kaca atau greenhouse gas itu adalah gas-gas yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca atau greenhouse effects adalah suatu efek di mana panas cahaya matahari yang dipantulkan bumi itu tertahan oleh karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang terkumpul di atmosfer. Efek rumah kaca bisa menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Karena peningkatan suhu ini terjadi di seluruh dunia, maka disebut pemanasan global atau global warming. Gitu. Itu pendahuluan terlebih dahulu mengenai efek rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Habis ini baru akan kita bahas nih apa saja tadi contoh-contoh dari si gas yang bisa bikin kayak efek rumah kaca. Oke, di sini, telah diketahui bahwa ada beberapa di atmosfer kita itu mengandung banyak gas seperti uap air, dinitrogen oksida atau N2O, metana, klorofluorkarbon atau CFC, dan ozon serta karbon dioksida atau CO2. Kita akan bahas satu persatu di sini bahwa uap air di udara itu meningkatkan penyerapan terhadap panas dari matahari 15 kali lebih besar dibandingkan dengan udara kering. Nah, jadi jangan sampai terlalu banyak uap air. Lalu selanjutnya, dinitrogen oksida atau NO2. Dinitrogen oksida ini merupakan gas rumah kaca alami yang ada di atmosfer. Ya, dia banyak tuh dari tahun 1975 sampai tahun sekitar 2012 saja, di nitrogen oksida ini semakin banyak.
Jadi sebelum kita ngerusak pun memang di bumi itu sudah makin meningkat di nitrogen oksidanya. Jadi dia bisa menyebabkan rumah kaca. Jadi ingat ya anak-anak, gas rumah kaca itu adalah gas-gas yang tadi ada di udara, di atmosfer yang bisa nangkep si cahaya matahari ketika mau keluar. Jadi ini bumi nih, cahaya matahari kan masuk ke sini. Harusnya dia mau keluar lagi dong, ke sini dipantulin. Tapi ternyata di sini itu ada CO2, tuing gitu ya. Anggaplah di sini ada CO2 nih. Dari sisa pernafasan yang terlalu banyak atau pembakaran. Ketika mau keluar dia lewat sini, ketemu CO2, nggak bisa dia. Mantul lagi deh dia ke dalam. Sedangkan tapi nggak semuanya ya, di lapisan kita kan, apa namanya, kalau semuanya benar-benar udah terlapisi banyak banget, sudah tidak terbayang panasnya seperti apa, gitu. Nah, jadi seharusnya dia bisa langsung keluar seperti ini, dia seharusnya bisa langsung keluar, dipantulkan lagi, tapi ternyata karena ada CO2 atau mungkin di sini ada si apa tadi, metana atau CH4. Dia lewat bawah ada juga si metana. Dipantulin lagi. Lama-kelamaan akan mengumpul di dalam bumi. Jadi gas-gas rumah kaca ini adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang bisa menyebabkan efeknya seperti rumah kaca, yaitu mantulin lagi cahaya matahari yang mau keluar. Tapi tuing, ketemu dia sama CO2, pantulin lagi ke dalam. Ketemu deh sama metana, pantulin lagi ke dalam gitu ya. Jadi gas rumah kaca itu gas-gas yang bisa menyebabkan efek rumah kaca, yaitu efek yang menyebabkan pantulan cahaya matahari lagi ke dalam bumi. Metana juga merupakan gas rumah kaca alami. Metana merupakan gas tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Metana yang dihasilkan kadang-kadang disebut gas rawa. Nah, selanjutnya yang keempat ada chlorofluorocarbon atau CFC dan ozon. Nah, sifat CFC itu ada yang menguntungkan, dia tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan amat stabil. Dari mana CFC itu anak-anak? CFC itu yang pertama paling banyak dari alat-alat pendingin, pendingin ruangan dari AC. Kalau kalian nyalain AC, itu banyak CFC yang keluar. Atau dari kulkas, dari freezernya. Makanya kalau misalkan kalian sudah tidak menggunakan AC, kalian udah bangun tidur terus nggak beraktivitas di kamar, AC di kamar silakan dimatikan. Atau kalian misalkan buka kulkas, silakan ambil dulu seperlunya, apa yang kalian ambil langsung tutup lagi. Jangan membiarkan kulkas terbuka dalam waktu yang lama supaya tidak banyak CFC yang keluar. Atau dari semprotan parfum, sebenarnya ketika kita nyemprot, nge-spray, itu tuh ada gas CFC yang ikut keluar juga. Makanya sebenarnya parfum yang bagus itu bukan yang di-spray, tapi yang dioles gitu untuk bisa mengurangi si gas rumah kaca itu, gitu. Nah, karena sifatnya itu CFC dapat dipergunakan dalam berbagai peralatan. Tadi contohnya bisa untuk spray, minyak wangi, atau bahkan kita sekarang kemana-mana bawa hand sanitizer yang spray gitu kan ya. Sebenarnya itu bisa, karena dia ada keuntungannya juga, meskipun sebenarnya secara tidak langsung juga merugikan. Kita mengenal lapisan ozon. Selain sebagai gas rumah kaca, CFC yang masuk ke atmosfer itu dapat merusak lapisan ozon. Ozon adalah bentuk oksigen yang terdapat secara alami. Rumus kimia ozon itu adalah O3. Ozon itu diibaratkan sebagai pelindung atau pembungkus bumi. Di lapisan stratosfer, ozon ini dibentuk oleh interaksi antara radiasi sinar ultraviolet dari matahari dengan oksigen yang terdapat dalam stratosfer. Fungsi lapisan ozon itu adalah sebagai pelindung makhluk hidup di bumi karena menyerap radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini dapat merusak kehidupan makhluk hidup seperti merusak gang laut, merusak hasil panen, menyebabkan kanker kulit dan mata katarak bagi manusia.
Jika CFC meningkat dan menyebabkan menipisnya atau bahkan membentuk lubang ozon, maka radiasi sinar matahari akan dengan mudah sampai ke bumi sehingga terjadi pemanasan global. Jadi, CFC ini nanti bisa menyebabkan lapisan ozon bolong. Ketika lapisan ozon udah bolong, cahaya matahari makin enak dong, masuk lebih banyak. Tapi pas udah masuk, di buminya aja tuh banyak CFC dan lain-lainnya, dia nggak bisa keluar. Jadi lapisan ozon nggak bolong aja, kalau di atmosfernya udah banyak gas rumah kaca, itu bisa menyebabkan pemanasan global. Apalagi kalau ditambah lapisan ozonnya bolong, itu sangat beresiko. Nah ini ya sinar UVA, UVB, VC. Nah kayak gini kan ini ada lapisan. Nah ini seolah-olah lapisan ozon kita. Ini ada UVC di mana ketinggian dari si apa ini sinar ultraviolet, ini yang visible yang bisa itu antara 400 sampai 700, kalau yang ini adalah si sinyal infrared. Kalau zaman dulu nih Bu Risma masih SD, itu nggak ada Bluetooth dan lain-lain, kalau mau transfer antar handphone itu pakainya infrared gitu ya. Jadi masih memanfaatkan sinar infrared yang ada di luar angkasa. Sekarang kayaknya udah jarang banget handphone yang menggunakan infrared ini. Nah, di sini the spectrum of non-visible atau spektrum cahaya yang tidak terlihat sehingga radiasi sinar tersebut akan dipantulkan ke luar angkasa merupakan radiasi sinar inframerah atau infrared. Kalau yang visible ini bisa masuk ke dalam bumi gitu ya. Jadi dia bisa terlihat juga. Nah, ini UVA, UVB, UVC dia visible, tapi yang infrared itu dia non visible. Dan yang kelima, contoh dari si gas rumah kaca itu ada karbon dioksida. Ini banyak banget juga ya, dari sisa pernafasan manusia juga banyak. Makanya kalau nggak banyak tumbuhan, bisa jadi karbon dioksidanya banyak di udara. Tapi kalau banyak tumbuhan, karbon dioksida hasil pernafasan manusia itu bisa diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. CO2 merupakan gas yang secara alami terdapat di atmosfer. CO2 sangat dominan mengatur suhu sebuah planet. Sumber CO2 yaitu dari pembakaran kayu, misalnya kebakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, dan juga dihasilkan oleh pernafasan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Sisa pernafasannya berupa karbon dioksida, seperti yang udah kita pelajari waktu di semester 1. Nah, apa sih yang menyebabkan gas rumah kaca itu bisa makin meningkat sehingga bisa mengakibatkan pemanasan global? Bisa jadi pembakaran hutan, deforestation, pembakaran, CFC dari bahan-bahan spray, oil and petrol engines dari penggunaan bahan bakar, terus misalkan jarang dirawat juga mobil-mobilnya, motor-motornya sehingga yang dikeluarkan asap yang sudah banyak beracun, atau bisa juga dari greenhouse gas dan fossil fuels. Jadi bisa dari gas rumah kaca dan dari si fosil-fosil ini gitu ya, dari pembakaran asap, pembakaran di pabrik, asap pabrik dan segala macamnya. Ini sumber-sumber gas rumah kaca tuh dari situ gitu ya, sehingga bisa radiasi absorb by greenhouse gas. Jadi radiasinya itu dapat terserap oleh si greenhouse gas itu. Jadi nggak bisa, kalau ini kan escaping radiation dia bisa, tapi ada juga di sini yang tertahan sehingga dipantulkan kembali ke dalam permukaan bumi. Ini lapisan ozon ada di sini, berarti ini adalah yang biru pekat itu si troposfer tadi. Baru ini si lapisan ozon. Nah, nanti setelah istirahat kita akan bahas, kita akan lanjut lagi di next pembahasan, yaitu dampak pemanasan global bagi manusia dan ekosistem. Apa saja sih dampaknya? Nanti kita akan bahas, lalu diakhiri dengan upaya pengendalian pemanasan global. Kita akan lanjut lagi ya, karena sekarang kita harus break terlebih dahulu. Terima kasih kelas 7G. Karena sebentar lagi, 4 menit lagi kita sudah mau istirahat.